dari partai nomor 5, nomor urutnya 5 juga. Yang saya hormati Ibu Hajah Erni Darmayanti, yang beliau juga sedang berikhtiar caleg DPD RI, nomor urutnya nomor 4. Yang saya hormati Bapak Haji Aswin, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Seruyan, yang sekarang juga sedang nyalek provinsi, partainya nomor 5, nomor urut beliau pun nomor 5. Panitia peringatan haul sekaligus Isra dan Mi'raj serta DKM Musola Miftahul Huda. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, alhamdulillah berkat izin Allah malam ini kita dapat bertemu dan berkumpul. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini mendapat curahan rahmah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita curahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kelak di yaumil akhir kita semua yang hadir mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan malam ini yang kehujanan pahalanya lebih besar dari yang gak kehujanan. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam Islam itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Ini yang disebut Asharul Hurum. 3 berurutan, 1 terpisah. Ya Bu? Ya Bu? Apaan? So tahu. Yang berurutan bulan apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang terpisah bulan apa? Rajab. Sekarang kalau saya tidak khilaf kita memasuki 23 Rajab. Betul atau tidak? Dan di bulan Rajab ini terjadi sebuah peristiwa yang luar biasa, di mana baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dan menghadap Allah Subhanahu. Begini, seluruh peristiwa di alam ini terjadinya melalui 2 proses. Ada yang disebut kauniyah, ada yang disebut ilahiyah. Apa kauniyah? Sebab akibat. Ini disebut kauniyah. Peristiwa ini bisa dicerna pakai otak manusia. Kenapa? Sebab akibat, gampang masuk akal. Contoh, siapa rajin belajar dia akan pandai. Ini kauniyah nih, sebab akibat. Rajin belajar sebab, pandai akibat. Itu kauniyah. Contoh lagi nih, siapa rajin menabung dia punya uang. Ini kauniyah, rajin menabung sebab, punya uang akibat. Contoh gampangnya, nih kalau ada anak kecil macam ini nih, otak kita ngomong, nih ada anak kecil nih, pasti ada ibu, ada bapak. Betul apa tidak? Hasil kerjasama yang baik antara ibu dan bapak, lahir anak. Betul apa enggak? Tuh kauniyah, sebab akibat, peristiwa yang bisa dicerna pakai otak. Tapi yang kedua ada peristiwa yang prosesnya ilahiyah. Apa ilahiyah? Kemauan Allah. Ini nggak bisa dicerna pakai otak. Otak kita kudu tahu diri. Sebab apa? Kemauan Allah. Kalau Allah yang mau, segalanya serba mudah. Betul apa tidak? Iza arada say'an ayyakula lahu, walaupun gak masuk akal, tapi kalau Allah yang mau,
pasti akan terjadi. Bukan peristiwanya nggak masuk akal, tapi akal kita yang kekecilan. Contoh, sepanjang sejarah kita tahu Siti Maryam nggak pernah punya suami. Betul apa enggak? Tapi Allah mau Siti Maryam hamil melahirkan Nabi Isa. Peristiwa ini nggak bisa dicerna pakai otak. Allah yang mau, walaupun Siti Maryam nggak punya suami, bisa melahirkan Nabi Isa alaihi salam. Allah mau. Kita sayangkan sekarang ini di Tangar, rupanya banyak juga perempuan yang nggak mau kalah sama Siti Maryam nih. Ada di sini ada. Contoh lagi ini. Api itu sifatnya panas. Betul apa tidak? Tapi buat Allah api itu netral. Ehonya dimatikan saja, minta tolong sistem. Cek 1 2. Nah, matikan saja, volumenya besarkan sedikit. Cek 1 2. Dah, makasih. Jangan dioprek-oprek lagi ya. Nih panitia soundnya udah lunas apa belum sih ini nih? Contoh lagi nih, api itu sifatnya panas. Tapi buat Allah api netral. Netral bagaimana? Terserah maunya Allah. Kalau Allah mau api panas ya panas. Kalau Allah mau api dingin ya dingin. Panas dan dinginnya api bukan untuk Allah, tapi buat kita para makhluk. Betul apa tidak? Waktu Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam kobaran api oleh Raja Namrud, Allah memerintahkan, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Hai api, dinginlah kamu, selamatkan Ibrahim. Walhasil Nabi Ibrahim walaupun ada di dalam kobaran api, keluar sekujur badannya, sedikit pun nggak kebakar dengan api. Kenapa? Api nurut kemauan Allah. Nih ilahiyah nih, nggak bisa dicerna pakai otak. Jangan-jangan Nabi Ibrahim gak kebakar gara-gara ngamalin ayat yang tadi kali. Cobain. Ntar abis haul, pulang ke rumah langsung ke dapur, nyalain kompor. Baca ayat ini 3 kali. Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Nangkring di atas kompor. Insya Allah gosong. Nah, Isra dan Mi'raj ini ilahiyah, kemauan Allah. Ruh dan jasad dilakukan sepertiga malam. Kok bisa? Ini maunya Allah. Jelas? Jelas. Otak kita kudu tahu diri. Cuma keyakinan dan keimanan yang bisa mencernanya. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, buah dari Isra dan Mi'raj adalah turunnya perintah sholat 5 waktu. Betul atau tidak? Inilah ibadah yang utama, sebab Nabi sudah mengingatkan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amalan pertama yang nanti akan ditanyakan lebih dahulu di akhirat adalah amalan ibadah sholat. Saudara, semua kita nih yang hadir malam ini, nih yang datang ada 50 orang ini. 100 orang ada? 200 orang? Iyalah 2000 orang campur yang goib di luar-luar sana tuh. Semua kita malam ini ratusan orang yang hadir di sini nih, yakinlah di akhirat kita akan ditanya tentang sholat kita masing-masing. Kamu siapa? Saya Pak. Saya siapa? Saya pengikutnya Nabi Muhammad. Benar? Benar Pak. Baik, kalau kamu ngaku jadi pengikut Nabi Muhammad, ciri pengikut Nabi Muhammad itu rukaan sujada, mendirikan sholat. Dulu
Waktu hidup di Tangar pernah sholat? Pernah, Pak. Berapa banyak? Enggak banyak-banyak, Pak. Setahun cuma 2 kali. Ada di sini yang sholatnya kayak begitu? Ada? Yang mana orangnya? Bapak, Ibu, saudara-saudara, inilah buah dari peristiwa Isra dan Mi'raj baginda kita. Turunnya perintah sholat 5 waktu. Sekarang kita lihat. Saudara, puncak tertinggi dari Mi'rajul lil mu'minin. Dari Mi'rajnya orang beriman adalah sholat. Puncak tertinggi dari sholat yang dilakukan, dia mampu merasakan kehadiran Allah dalam hidupnya. Ini penting nih. Ayo kita lihat, selama ini masih banyak di antara kita yang dalam mengerjakan ibadah sholat cuma sekedar gugurin kewajiban. Masih banyak di antara kita ini umat Islam yang mengerjakan ibadah sholat cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Akibatnya kita nggak sanggup merasakan kehadiran Allah. Apa buktinya? Gampang, ntar tanggal 14 pilih presiden sembarangan. Sholatnya kalau berhasil milih pemimpin nggak sembarangan. Ini karena kita melakukan ibadah sholat cuma sekedar menggugurkan kewajiban, milih pemimpin ikut-ikutan. Nah, masyarakat Tangar jangan sampai milih pemimpin ikut-ikutan. Orang yang sholatnya berhasil punya prinsip, apalagi dalam memilih pemimpin, punya prinsip. Jangan cuma gara-gara dibayar 50.000 pindah milih yang bayar. Orang yang sholatnya berhasil tuh milih pemimpin, dia akan punya prinsip, paling tidak istikharah. Orang yang sholatnya berhasil memilih wakilnya nanti di dewan, dia juga akan benar-benar prinsip. Jangan milih sembarangan. Nih, kita pesta demokrasi kan sebentar lagi tanggal 14 Februari. Betul apa tidak? Orang yang sholatnya berhasil, dia punya prinsip, nggak gampang diiming-imingin. Milih pemimpin, milih wakil sesuai dengan keyakinan dan prinsipnya. Jangan memilih cuma gara-gara ikut-ikutan, tergantung yang bayar. Jangan, tapi punya prinsip. Contoh, orang yang sholatnya berhasil, ntar 14 Februari masuk ke TPS. Jangan ikut-ikutan, tapi punya prinsip. Umpamanya milih DPD nomor 4 Dr. Erni, umpamanya lah. Milih wakil di DPRD maupun di DPR RI harus punya prinsip. Umpama pilih yang partainya nomor 5, nomor urutnya juga nomor 5. Umpama. Saya bukan kampanye tapi ngasih tahu lah. Nah, kita kembali lagi. Faktanya masih banyak di antara kita yang dalam mengerjakan ibadah sholat cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Akibatnya kita tidak sanggup merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Dampaknya dalam kehidupan sehari-hari, amalan kebaikan dan amalan ibadah kita segitu-gitu aja. Malam ini setiap tahun kita memperingati Isra dan Mi'raj. Betul apa enggak? Kampung Tangar, kilometer berapa ini? Kilometer 24. Musola Miftahul Huda tiap tahun bikin peringatan Isra dan Mi'raj.
Ayo warga Kampung Tangar, jangan cuma terjebak seremonialnya saja. Sholat harus punya kualitas yang cukup dan makin kita tingkatkan kepada Allah. Sebab puncak tertinggi dari ibadah sholat mampu merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita. Kalau ini yang terjadi, maka kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kita akan sanggup merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita. Nah ini lagi nih, maaf ya, kita ini karena sholatnya cuma sekedar gugurin kewajiban, kita nggak sanggup merasakan kehadiran Allah di mana tempat. Allah menurut kita ada di tempat-tempat tertentu saja. Di musola Miftahul Huda Allah ada. Di pasar Allah nggak ada. Akibatnya timbangan tetap saja curang. Betul apa tidak? Di musola Miftahul Huda Allah ada. Di kebun Allah nggak ada. Akibatnya panen kebun tetangga. Nggak ada orang sini, nggak ada. Bukan orang kampung sini. Tadi saya ketemu sama tokoh masyarakat di rumah Pak Haji Rosid itu cerita. Tokoh-tokoh masyarakat sini bilang, Ustadz di sini sih nggak ada yang kayak begitu. Alhamdulillah. Betul apa tidak? Tapi saudara, di kampung tetangga tuh orangnya sholatnya rajin, tapi kalau panen manenin kebun tetangganya. Tuh di kampung sebelah sana, di kampung sebelah sana, saya tanya orangnya pindahan dari Kampung Tangar katanya. Di musola Allah ada, di kantor Allah nggak ada. Akibatnya korupsi tetap saja merajalela. Betul apa enggak? Oh, soal korupsi ini bukan cuma musuh KPK, bukan cuma musuh aparat, tapi musuh kita semua rakyat Indonesia nih. Makanya balik lagi saya katakan, milih pemimpin bentar lagi, hati-hati. Hingar-bingar hiruk pikuk politik menenggelamkan sebuah kasus. Sayup-sayup sekarang terdengarnya. Sebelum hingar-bingar politik, KPK itu membongkar kasus korupsi BTS di Kementerian Informatika. Negara dirugikan nggak tanggung-tanggung 8 triliun lebih. Dana itu dipakai bancakan, disebar. Belum lama tuh ada anggota Badan Pemeriksa Keuangan diduga ikut terlibat bancakan. Rumah dinasnya digeledah, ditemukan uang kontan di rumahnya, besarnya nggak tanggung-tanggung 40 miliar. 40 miliar. 40 miliar. Itu uang kalau dibelikan dawet. Setangar ngambang di dawet. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Nah, karena berhasil merasakan kehadiran Allah, mukmin yang seperti ini, kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, dia akan menebarkan nilai-nilai manfaat di tengah-tengah masyarakat. Siapa contohnya? Tidak lain dan tidak bukan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Nabi itu sholatnya paling sempurna. Betul apa tidak? Nabi itu sholatnya paling khusyuk. Tetapi selesai melaksanakan ibadah sholat, kehidupan beliau bermasyarakat paling membawa manfaat. Nggak usah kepada masyarakat umum, khusus kepada keluarganya. Nabi berperilaku lemah lembut luar biasa.
perhatian dan lembut kepada keluarganya. Ayo kita lihat. Salat yang Nabi ajarkan kepada kita membentuk karakter. Selesai ibadah salat, hati makin lembut. Terutama kepada keluarga, istri dan anak-anak, perhatian dan lembut. Nabi, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Saudara, Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau terkenal pipinya tuh putih kemerah-merahan. Sejarah mencatat Nabi kalau manggil istrinya panggilannya lembut, mesra, romantis luar biasa. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Nabi kalau manggil istrinya tuh kalimatnya ya Humaira, hai yang kemerah-merahan. Bahasa anak sekarangnya, ada apa beb? Nah, beginilah bahasa gampangnya nih. Suami yang sholatnya berhasil, dia sanggup merasakan kehadiran Allah kembali ke tengah keluarga, dia akan makin lembut dan perhatian kepada istrinya. Pak, bapak-bapak lempengan ini belaga budak bapak-bapak nih. Nabi itu luar biasa romantis.